Oke, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, puji syukur hari ini semua sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk Fabian mimpin doa hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami dan sekarang kami akan mengikuti pembelajaran Master Camp. Semoga ilmu ini dapat menjadi penting bagi kami. Baik, terima kasih Fabian sudah memimpin doa di pembelajaran hari ini. Terus saya absen dulu ya. Daniel Obed. Dio Rifan. Edwin. Ersal. Fabian. Johan Moreno. Marcelo Destan. Vicky Dio. Arya Yudi. Debian Pasya. Oke. Oke, puji syukur hari ini tidak ada yang izin, berarti masuk semua. Saya harap hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga tertib. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau sedikit sebagai pembukaan pembelajaran hari ini bahwa untuk kebutuhan industri sekarang itu semua serba otomatis. Jadi pada prinsipnya untuk lulusan SMK sekarang itu perlu adanya melek industri ataupun melek teknologi kaitannya dengan kebutuhan industri sekarang. Maka dari itu untuk jurusan teknik pemesinan itu dituntut untuk bisa paham tentang kebutuhan industri. Dan sekarang itu banyak kebutuhan industri yang membutuhkan pekerjaan kaitannya dengan proses di CNC. Maka dari itu kita harus belajar baik menjadi operator, kemudian programmer dan juga desain. Nah, hari ini nanti mungkin kita akan fokus ke pemrograman. Jadi kebutuhan industri ini kita sangat perlu mempelajari pemrograman dan juga desain kaitannya dengan penerapan di Master Camp. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau seperti biasa cek kerapian dulu, semua berdiri. Silahkan kalian rapikan baju kalian. Oke, kalau sudah rapi, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Hafal ya? Oke. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, supaya lebih semangat, kita yel bersama ya. Yel SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.
SMK Kristen 2, semangat berubah, unggul, berprestasi. Oke, siap ya? SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa hebat, SMK Kristen 2, semangat berubah, unggul, prestasi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, boleh silakan duduk kembali. Oke, kita masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan tanya dulu beberapa pertanyaan pemantik kaitannya dengan software, toolpad, dan juga prosedur di Mastercam. Silahkan nanti yang paham angkat tangan, yang belum paham tidak perlu angkat tangan. Ya, yang paham angkat tangan, yang belum paham silahkan tidak usah angkat tangan. Oke, saya mau tanya di sini. Ada yang tahu tentang software cam? Angkat tangan. Oke, apa Mas? Software yang digunakan untuk membuat program di CNC. Contohnya Mastercam, PowerMill, dan Fusion. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu buat Robert. Jadi software cam itu adalah software untuk membuat program untuk di mesin CNC. Misalnya Mastercam, PowerMill, dan juga Fusion. Terus kemudian ada yang paham tentang toolpad Mastercam? Angkat tangan. Toolpad. Oke. Terus kemudian prosedur di Mastercam. Oke. Baik, kalau misal ada yang belum paham ataupun yang sudah paham, nanti kita akan pelajari bersama, di mana nanti yang belum paham supaya bisa paham dan yang sudah paham bisa lebih memahami. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi untuk pertanyaan pemantik pembelajaran hari ini, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membuat program CNC menggunakan Mastercam? Nah, ini topik utamanya. Permasalahannya di sini. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membuat program CNC menggunakan Mastercam? Jadi memerlukan persiapan apa saja nanti akan kita pelajari di hari ini. Kemudian, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami pemrograman CNC dengan software CAM atau Mastercam yang kita pakai. Untuk topik pembelajaran, nanti akan ada 3 poin utama. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemrograman CNC turning dari sebuah gambar kerja. Jadi dari sebuah gambar kerja, nanti kalian dituntut untuk bisa mengidentifikasi, job sheet-nya seperti apa, kira-kira persiapannya seperti apa. Kemudian nomor 2, menentukan strategi toolpad dasar menggunakan Mastercam. Terus yang terakhir, menyusun langkah-langkah pembuatan program CNC turning secara tepat menggunakan Mastercam. Nanti langkah-langkahnya apa saja akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, masuk ke simak video. Kalian akan saya ajak untuk melihat 2 video. Nanti silahkan kalian perhatikan yang dimaksud video itu apa. Nanti akan saya buka untuk menanggapi sesi video ini. Silahkan diperhatikan dulu.
Oke, itu video 1. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Oke, Fabian. Izin menjawab. Video ini memperlihatkan sebuah pergerakan simulasi pergerakan pemakanan dan juga food change pada tujuan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Fabian. Jadi untuk video 1 ini itu mempergerakan, mensimulasikan CNC turning yang sudah dibuat program sebelumnya sehingga dia bisa berjalan. Kemudian juga bisa mengganti tool pada tool turret. Terus kemudian ada video 1 lagi, silakan diperhatikan. Oke, baik. Video 2, ada yang mau menanggapi? Ya Pak. Oke, video. Rajin menjawab. Ya. Video kedua memperlihatkan simulasi pemakanan pembuatan groove atau alur. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat video. Jadi untuk video yang kedua ini sama-sama proses simulasi di CNC turning. Cuman bedanya fokusnya di sini sudah masuk ke toolpad. Nah, tadi beberapa pertanyaan pematik di awal kan sudah sempat saya jelaskan, ada prosedur, ada toolpad dan juga software cam. Nah, ini salah satunya. Ini sudah masuk ke toolpad, yaitu toolpad groove. Oke. Dari kedua video tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan enggak? Oke, Ersal, boleh. Izin menjawab. Ya. Kedua video memperlihatkan pergerakan mesin CNC secara otomatis karena sebelumnya sudah dibuat program menggunakan software cam. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi benar apa yang dikatakan Ersal. Jadi dua video tadi itu menggambarkan simulasi yang ada di CNC, khususnya di CNC turning, yang sebelumnya dia bisa bergerak otomatis karena sudah diprogram menggunakan master cam atau software cam. Nah, kata kuncinya di situ. Kita fokus ke pemrograman, maka kata kuncinya di situ. Master cam. Nah, hari ini fokus kita itu belajar tentang software cam, dan kebetulan yang kita pakai di sekolah kita itu master cam X5. Itu ya. Oke, kita masuk ke materi. Persiapan pemrograman ini kita harus tahu dulu yang pertama, jenis mesin. Kita mau mengerjakan apa atau sebenarnya? Kita mau menggunakan mesin milling atau mesin turning. Di sekolah kita juga ada mesin laser cutting. Kita mau menggunakan apa? Kita harus tahu jenis mesinnya dulu. Pekerjaan kita apa? Bisa dikerjakan di mesin apa? Kemudian yang kedua, gambar kerja. Harus ada job sheet. Supaya nanti kaitannya dengan seorang program menjelaskan ke operator, itu kita tidak perlu panjang lebar. Kita hanya perlu gambar kerja dan juga job sheet. Orang teknik kuncinya di situ. Bahasa komunikasi teknik itu adalah gambar kerja atau job sheet. Kemudian yang selanjutnya ada jenis material dan juga dimensi. Jenis material, maksudnya di sini kita mau menggunakan material apa? Misalnya,
aluminium, atau mungkin tembaga, dan sebagainya. Kemudian dimensinya, ukurannya. Kita juga harus mengetahui ukuran standar yang di pasar. Nanti kita mau mengerjakan apa, sekiranya bahannya itu ukurannya tidak bisa mendekati ukuran yang mau kita buat. Jadi tidak terlalu memakan material yang banyak. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis alat potong atau cutting tool. Jenis alat potong ini juga harus kita sesuaikan. Materialnya apa? Kalau material keras, lunak, itu juga harus kita sesuaikan. Cutting toolnya berbeda-beda nanti. Oke, ini merupakan persiapan pemrograman. Dan saya harap saya menjelaskan di sini, kalian juga ikut mencatat ya, nanti supaya untuk belajar lagi. Lanjut. Kita masuk ke prosedur pemrograman Mastercam. Nah, dalam membuat program di Mastercam, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, sket. Kalian harus buat desainnya terlebih dahulu. Sket di sini kalian harus buat desain di Mastercam itu sesuai dengan job sheet yang mau kalian buat. Kemudian stock setup. Stok itu dari bahan. Setup itu adalah setting. Stok berarti stok bahan atau setting bahan. Nah, di sini nanti kalau di CNC turning itu kaitannya dengan setting diameter, besar diameter atau dimensinya. Kemudian yang kedua adalah setting pencekaman. Nah, nanti kalian mau benda kerja yang keluar dari cak itu panjangnya berapa. Ini nanti masuk ke stock setup. Jadi setting bahan dan juga setting pencekaman. Kemudian yang ketiga itu adalah toolpad. Toolpad di sini nanti ada macam-macam, tergantung nanti yang mau kalian buat itu toolpadnya apa saja. Yang jelas di awal ada facing, kemudian ada roughing, di terakhir pasti ada finishing. Kemudian yang keempat simulasi, ini untuk pengecekan saja. Kalau di Mastercam aman, tidak nabrak, nanti kemungkinan di penerapan di mesin itu tidak jauh berbeda, pasti juga aman. Kemudian yang kelima itu adalah import program. Dari program Mastercam yang kalian buat, nanti akan dikonvert menjadi G-code yang nantinya akan dimasukkan di mesin CNC. Oke, toolpad Mastercam ada 7. Ada facing untuk pemakanan permukaan atau facing, roughing untuk pemakanan kasar, finishing pemakanan halus, groove itu untuk membuat alur, kemudian tread ini untuk membuat ulir, drill untuk melakukan pengeboran, siklus pengeboran, dan yang terakhir cut off ini untuk memotong. Ya, silahkan dipahami, nanti kalian terapkan pada waktu tugas kelompok. Oke, cutting tool. Cutting tool di sini saya sesuaikan dengan yang ada di sekolah kita, karena kita menggunakan kebanyakan pahat rata kanan. Ini adalah tabel cutting tool yang sesuai di sekolahan kita. Jadi nanti silahkan kalian membuat program menyesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Ada roughing finishing, kalau kita tahu secara umum, pahat roughing ada finishing kiri, kemudian
paha troughing finishing ada dan juga rata kanan. Kemudian drilling dan juga thread untuk membuat ulir dan juga bore. Ini seperti itu, ada drill, spot drill, center drill, dan yang ulir ada ulir kiri dan ulir kanan. Kemudian groove, kita pakainya groove kanan yang ada di sekolah kita. Sementara secara umum ada groove kanan, kiri, tengah, dan juga dalam. Oke, kita masuk ke pembagian kelompok. Nanti saya akan bentuk kelompok, masing-masing nanti satu komputer 2 orang. Nanti akan saya berikan tugas LKPD. Untuk pembagian kelompok saya bagi dulu. Oke, berhitung saja ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silakan berhitung mulai dari Ersal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang kelompok 1, silakan nanti mengerjakan LKPD paket A, pindah ke sana semua. Kelompok 2, pindah ke sini. Yuk, silakan pindah dulu. Pindah. Kelompok 1 pindah ke sana. Oke, sip. Silakan menyesuaikan, bebas memilih komputer. Boleh bebas memilih pasangan. Langsung pindah sini. Fabian pindah sini. Ersal sama Ersal. Oke. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk tugas LKPD-nya. Nanti akan ada paket A dan juga paket B. Nah, nanti silakan yang kelompok 1 semua itu mengerjakan paket A. Kelompok 2 yang di sini mengerjakan paket B. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk LKPD-nya. Misalkan saya ambil contoh untuk paket A. Di sini nanti akan ada gambar atau job sheet yang harus kalian buat programnya dulu di Mastercam. Kalian buat sampai toolpad, dari sketch, kemudian toolpad, sampai dengan simulasi. Dikerjakan secara kelompok, boleh diskusi. Dan nanti satu kelompok akan dapat satu paket. Setelah kalian membuat program, nanti ada beberapa pertanyaan di sini kaitannya dengan toolpad dan juga tool yang digunakan. Silakan nanti dibagi tugasnya. Yang buat program siapa, kemudian yang ngisi LKPD siapa. Nanti boleh diskusi. Silakan nanti setelah membuat program kalian isi beberapa pertanyaan di sini. Ini sudah jelas toolpad dan juga tool yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu total waktu atau cycle time. Total waktu atau cycle time. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, kemudian presentasi satu-satu di tempat. Cukup berdiri di situ. Gitu ya. Paket A, kelompok 1. Satu kelompok 1. Silakan ditulis anggota kelompoknya siapa. Kemudian bisa mulai dikerjakan. Kelompok 2, paket B.
Silakan dipahami dulu gambarnya. Kalau misal sudah paham, silakan dibuat programnya di Mastercam. Kalau misal kesulitan ataupun ada pertanyaan, silahkan langsung angkat tangan, nanti saya bantu. Ya. Ya, Edwin. Kalau program CNC Turning cukup dibuat separuhnya saja, separuh diameter. Nanti untuk jalan toolnya.
Untuk ukuran ulirnya diperhatikan ya, jangan sampai salah, harus sesuai dengan job sheet. Nah, dicek dulu ukurannya. Jangan sampai nanti kalau sudah masuk toolpad, setnya salah. Kalau sing job sheet 1 ini paket A, kalau kamu lihat bahannya berapa berarti? Ukurannya 20. Oke, sip. Jadi nanti silahkan disesuaikan, masukkan stok setupnya 20.
Oh, Edwin, ada kesulitan? Ini ambil mesin dulu. Ambil mesin dulu. Nah, pilih yang LED default. Hah? Nah, ini diameter berapa itu? Bahannya 36. Nah, terus 36. Tulis 36. Ya. Ini passingnya kasih 0,5. Nah, itu. Terus setting pencekaman. Oke. Nah, bawahnya properties. Itu diameternya kasih sama. Tiga enam. Terus bawahnya itu setnya yang keluar. Ini panjangnya total berapa? 6 toh. Dilebihkan 10. Nah, 56 biar aman. Min 56. Oke. Nah. Harus teliti ya, apalagi yang LKPD paket A, ulirnya diperhatikan ukurannya.
Oke, 10 menit lagi ya. Silahkan kalau yang programnya sudah selesai, boleh langsung mengisi LKPD. Sudah yuk. Ya.
Mana? Kalau mau ganti ulang ya. Iya, ngapa sih? Ulang ini tuh, skat itu. Iya, 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 Pak. Aku tak ganti level ini. Oh, iya. Ini berapa turunnya? Ini harusnya 2, Pak. Mas, Iya. Ini 4. ini 4 lagi. Ya, ke dalam. Belum set 2 aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. Nah, lanjut toolpadnya. Groove. Sudah. Oke ya sudah, nanti saya cek satu-satu. Silahkan disimulasi dulu. Satu-satu, kalau grup satu-satu. Supaya chainnya tidak hilang. Balik dulu, arahnya ke bawah. Nah itu. Terus yang terakhir. Nah, kalau sudah dicentang, kemudian pilih toolnya. Sudah diisi LKPD-nya? Ya.
Dicek dulu sebelum mengisi LKPD. Yang sudah selesai silakan disimulasi dulu. Oke, 5 menit lagi ya. Kelompok yang sudah selesai, angkat tangan. Oke, kurang satu, tunggu dulu. 5 menit lagi. Ya. Ini bukan boleh Pak, gimana sih? Bilang nggak tadinya? Bilang. Baik, kelompok yang 2 yang tadi belum selesai sudah selesai? Ya, Pak. Oke, kalau semua sudah selesai, silahkan programnya semua disimulasi. Silahkan dicoba simulasi dulu. Apakah bisa lancar? Semua dicoba dulu simulasi. Oke. Pastikan tidak ada masalah. Toolpad bisa berjalan dengan lancar sampai finishing. Aman ya? Kelompok 2, kelompok 1, aman. Oke. Kalau sudah lancar semuanya, LKPD-nya sudah diisi? Oke, kalau sudah, nanti habis ini akan saya ajak untuk presentasi satu-satu. Setiap kelompok silakan menunjuk satu perwakilan, nanti berdiri di tempat saja. Silahkan kalian bacakan anggota kelompoknya siapa saja, kemudian silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke teman-teman. Bisa dipahami? Oke, bisa. Kalau bisa, silahkan mulai dari kelompok yang pertama, sebelah sini dulu. Perwakilan salah satu membacakan. Perkenalkan, nama saya Devian Pasya dan kelompok saya masih Logista. Saya akan mempresentasikan gambar besar software Mastercam.
Ya, yang keras. Trompet dan tool yang akan digunakan. Trompet passing, trompet yang digunakan kode rock type. Trompet rock roughing, trompet yang digunakan kode rock type. Trompet groove, tool yang digunakan kode groove type. Trompet beat, tool yang digunakan kode beat type. Trompet finishing, tool yang digunakan kode finish type. Yang pada 15 menit. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Marcel dan juga Debian. Jadi tadi dari kelompok Marcel dan juga Debian itu totalnya ada berapa toolpad? Ada 5 ya. Ada 5 dengan waktu cycle time itu 15 menit. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, paket B. Mulai dari sini depan. Yuk, salah satu, Diki Dewa atau Edwin. Yang keras. Saya akan mempresentasikan tentang lembaga kerja Brazilian buatlah eksklusif software Mastercard. Ya. Dalam membuat software Mastercard ini kita memerlukan toolpad pertama flash, tool yang digunakan kode right, Direct, terus selanjutnya dan yang kedua rocks, tool yang digunakan rocking. Yang kedua ini rocking, tool yang digunakan kode right. selanjutnya Dan yang ketiga gunakan toolpad groove, tool yang digunakan kode groove right. Dan yang keempat groove, tool yang digunakan kode groove right. Yang kelima finish, gunakan tool yang digunakan adalah kode groove, kode finish right. oke. Dan waktu total mengerjakan ini adalah 12 menit. 12 menit. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua, Edwin dan juga video. Jadi total dari kelompok 2 tadi berapa toolpad, Mas Edwin? Ada 5. Ada 5. Oke, berarti sama ya antara kelompok 1 yang tadi pertama kali presentasi ada 5 toolpad, terus kemudian kelompok 2 kebetulan juga 5 toolpad. Oke. Selanjutnya kelompok 1 lagi urutannya. Silakan berdiri. Sebutkan nama anggota kelompok dan juga hasil diskusinya. Saya Dio Revan dan anggota kelompok saya adalah Daniel Ben. Jadi toolpad yang digunakan untuk membuat source ini adalah satu base, toolpad yang digunakan adalah kode rock right, 2 rocking, Ya. tool yang digunakan kode rock right, 3 ada groove, tool yang digunakan kode groove right, 4 trade, tool yang digunakan kode trade right, 5 finishing, tool yang digunakan kode finish right. Lalu time cycle-nya 15 menit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang presentasi. Jadi sama-sama 5 toolpad ya tadi ya? Oke, kelompok 1 juga tadi 5 toolpad. Kemudian kelompok yang kedua. Nama saya Yudi Sierra Timur dan anggota kelompok saya Johan Moreno. Untuk toolpad yang digunakan dalam paket B yaitu pertama face, tool yang digunakan kode rock right. Toolpad kedua yaitu row, tool yang digunakan kode rock right. Toolpad yang ketiga yaitu groove, dan tool yang digunakan yaitu kode groove right. Tool yang keempat groove, tool yang digunakan kode groove right. Toolpad yang kelima finish, tool yang digunakan kode finish right. Cycle time-nya 12 menit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok yang terakhir, silakan. Kenalkan, saya Fabian Bisono dan teman kelompok saya
salah dari akan mempresentasikan tentang toolpad yang digunakan dalam paket A. Di dalam paket A menggunakan 5 toolpad. Antara lain adalah passing menggunakan tool OD reflect, yang kedua ada roughing menggunakan tool OD reflect juga, yang ketiga ada groove menggunakan tool OD reflect, yang keempat trim menggunakan OD trim right, dan terakhir ada finishing menggunakan OD finish right. Untuk total waktu dari program ini adalah 15 menit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi masing-masing sudah presentasi, sudah mengerjakan program sesuai dengan LKPD, dan saya lihat mayoritas tidak ada masalah. Jadi semua benar. Nanti habis ini akan kita bahas bersama. Oke, jadi dalam pembuatan program di Mastercam itu kita harus memperhatikan beberapa poin. Tadi kalian sempat saya lihat pada waktu keliling, itu beberapa masih bingung dalam menentukan diameter benda kerja dan juga berapa yang keluar dari cat. Ya. Jadi sebelumnya kalian harus pahami dulu tentang diameter bahan, ataupun mungkin dalam jobsheet sudah tertera di situ diameternya berapa, itu harus kalian pahami dulu. Kemudian jarak sket yang keluar dari cat itu kalian tentukannya dengan cara berapa benda maksimal yang jadi. Benda maksimal jadi itu berapa panjangnya. Kemudian kalian plus 5 mili. Jadi lebih aman 5 mili, tidak mepet nanti, tidak mepet di cat. Kalian pluskan ukurannya 5 mili. Misalnya kalian mau mengerjakan benda dengan panjang 50. Berarti nanti setting pencekamannya kalian isi 55 di situ. Kalau kalian isi kurang dari 50, nanti di simulasi dia akan menabrak cekamnya. Itu tidak bisa. Pasti programnya juga tidak akan berjalan. Nah, itu yang harus kalian perhatikan dalam membuat program di Mastercam. Oke, mari setelah ini akan kita bahas. Kita sudah presentasi per kelompok, dan saya lihat mayoritas juga benar, bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi akan kita bahas. Saya sebelumnya tadi sudah buat program juga di Mastercam. Saya akan bahas untuk yang kelompok pertama, paket A. Ini yang ada ulirnya. Untuk toolpad, yang pertama ada facing, kemudian ada roughing, LKPD yang A. Toolpad yang pertama ada facing, 2 roughing, kemudian yang ketiga groove, yang keempat thread, terus kemudian yang terakhir finishing ya. Oke, finish. Jadi dari kelompok yang mengerjakan LKPDA tadi mayoritas sudah benar. Ada 5 toolpad: facing, roughing, groove, thread, dan finish. Kemudian kalau kalian lihat simulasinya, itu seperti ini. Nah, setelah melakukan pembuatan ulir,
dia baru finishing. Saya ulangi lagi, saya perlambat. Oke. Ya, cukup. Dari LKPD yang paket A, ada pertanyaan dari kelompok 1? Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Kalau begitu, saya lanjut untuk membahas yang paket B. Paket B ada 5 toolpad juga. LKPD paket B. Ada facing, sama diawali dengan facing. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga groove. Yang keempat groove lagi. Kenapa ada 2? Karena di sini 2 groove, 1, 2. Terakhir finishing. Oke. Dalam pembuatan program di Mastercam itu selalu diawali dengan facing, roughing, dan diakhiri dengan finishing. Itu pasti. Karena semua pekerjaan di mesin, baik mesin konvensional maupun mesin CNC, semua pasti ada proses pembuka dan juga proses penutup ini. Facing, roughing, finishing. Itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kenapa kita menggunakan pahat mayoritas rata kanan? Tadi saya sudah bilang di awal. Karena di mesin di sekolah kita itu kita sesuaikan punyanya pahat rata kanan semua. Baik groove, kemudian pahat rata, dan sebagainya. Itu semua menggunakan pahat rata kanan. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Oke, dari kelompok LKPD paket B ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Oke, kalau bisa, berarti untuk proses tugas dan juga pemrograman di Mastercam, tadi saya lihat kalian mayoritas sudah bisa, sudah cukup memahami. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus memperhatikan dulu poin-poin sebelum membuat program di Mastercam. Yang pertama, kalian harus tahu dulu job sheet-nya seperti apa. Apa yang harus kalian siapkan, toolnya bagaimana, kemudian dimensi bahannya, materialnya bagaimana, itu harus kalian pikirkan dulu. Itu. Terus kemudian dari presentasi tadi, kira-kira mungkin ada pertanyaan tidak atau masalah tidak tentang presentasi yang sudah dipresentasikan teman-temanmu tadi? Mungkin ada yang mau menanggapi? Mungkin ada kesulitan ataupun ada yang masih bingung, mungkin ada yang mengganjal, mau ditanyakan silahkan. Tadi Marcel? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Apakah boleh menggunakan pahat yang sama untuk proses roughing dan finishing? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah boleh memakai pahat yang sama untuk toolpad roughing dan juga finishing? Ya. Oke.
secara fungsional itu sebenarnya tidak boleh. Karena proses roughing dan juga finishing itu dia memiliki karakter khusus sehingga harus menggunakan pahat yang khusus juga. Kalau roughing ya pahat roughing, kalau finishing itu juga finishing. Karena berdasarkan bentuknya itu juga beda. Kalau untuk pahat finishing itu lebih lancip. Jadi radiusnya lebih lancip daripada untuk pahat yang roughing. Tetapi kalau misal kepepet ya, kita bisa menggunakan pahat roughing, kita bisa gunakan untuk finishing. Tetapi, nah ini ada tapinya. Harus kita perhatikan kecepatan putaran dan juga kecepatan pemakanan. Nah, 2 poin itu harus kita perhatikan, roughing dan juga finishing. Kalau kita menggunakan pahat yang sama, menggunakan pahat roughing, itu harus pada waktu finishing, kecepatannya RPM spindle itu harus kecepatan tinggi. Tetapi dengan kecepatan pemakanan yang pelan, itu bisa. Tetapi mungkin hasilnya tidak begitu maksimal kalau kita menggunakan pahat finishing. Itu bisa dipahami, Marcelo? Ya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya coba untuk salah satu dari kalian untuk bisa memberikan kesimpulan di pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Ya, Pak. Oke, ada Yudi, silakan. Kesimpulan hari ini yaitu dalam membuat program kita harus memperhatikan persiapan sebelum pemrograman, strategi tugas dan langkah-langkah untuk membuat program di masa depan. Oke, sekali lagi yang keras. Dalam membuat program kita harus memperhatikan persiapan sebelum pemrograman, strategi tugas dan langkah-langkah untuk membuat program di master camp. Oke, tepuk tangan dulu Pak Yudi. Jadi betul sekali. Pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan seperti yang sudah dikatakan Yudi. Jadi dalam membuat program CNC menggunakan Mastercam harus memperhatikan tentang persiapan sebelum pemrograman. Persiapannya apa saja? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada bahan, kemudian gambar kerja, kemudian toolpad, dan juga langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian selain itu ada strategi toolpad. Nah, di sini kaitannya dengan efektivitas waktu. Kalau tadi di LKPD 2 itu ada 2 groove. Sebenarnya bisa kita gunakan 1 groove saja. Tapi tidak masalah kalau kalian pakai 2. Itu mungkin pengaruhnya hanya di waktu lebih lama. Sebenarnya kita bisa menggunakan 1 groove saja. Langsung 2 alur yang kita buat. Itu sebenarnya bisa. Terus kemudian dalam menggunakan Mastercam kita juga harus memperhatikan prosedur pemrograman di Mastercam, langkah-langkahnya mulai dari sketch, terus kemudian ada stock setup, kemudian toolpad, urutannya bagaimana, di awal harus ada facing, roughing, di akhir harus ada finishing gitu. Terus kemudian disimulasi tidak ada masalah, kemungkinan nanti realisasi di mesin itu tidak jauh berbeda. Terus kemudian yang terakhir itu adalah import program yang sudah kalian buat di Mastercam. Nanti kalian pindah ke mesin dalam bentuk G-code, disimulasi itu nanti sama seperti yang ada di Mastercam. Dan waktunya pun itu tidak jauh berbeda dengan simulasi yang ada di Mastercam. Paling selisih sedikit. Di sini ada pertanyaan dari kesimpulan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan berikan asesmen.
Nanti ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Ada pilihan ganda, pertanyaan pilihan ganda. Nanti kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan dikerjakan dulu untuk asesmen akhir atau post test. Sudah dapat semua? Oke, silakan dikerjakan dulu. Langsung disilang saja, jangan lupa nama dan juga nomor absen. Oh ya. Jangan lupa identitas ya. Dikerjakan dulu. Dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian.
Jangan lupa ya nomor kelas ya baru. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, untuk lembar LKPD, silakan dikumpulkan dulu di depan. LKPD dulu ya. LKPD dulu. Kumpulkan di depan. Terus untuk post testnya sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan di depan. Ini lengkap. Baik, silakan perhatikan ke depan. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan bagus, dengan aktif. Kemudian mengerjakan post test juga. Terus untuk kesimpulan tadi sudah Arya Yudi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu dalam membuat program CNC menggunakan Mastercam harus memperhatikan tentang persiapan sebelum pemrograman, strategi, toolpath, dan juga prosedur pemrograman di Mastercam. Itu yang menjadi kesimpulan hari ini. Dan saya harap apa yang sudah kita pelajari sama-sama di hari ini itu dapat kalian pahami dengan baik. Terus kemudian sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan lakukan refleksi dulu dari kalian. Jadi refleksi itu tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, itu saya tanya dari kalian, dan harapannya dari kalian tadi apa yang sudah kita pelajari dapat menyebutkan refleksi dengan baik. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, ada yang mau
berpendapat apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa saja? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, mulai dari yang pertama, siapa? Oke, Dio, silakan. Oke, persiapan sebelum membuat program. Tadi kita sudah tahu bahwa persiapan membuat program itu yang pertama ada apa? Gambar kerja. Terus kemudian apa? Gambar kerja. Kemudian toolpad. Kemudian apa lagi? Stock setup. Oke. Simulasi. Import program. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi siapa? Selain Dio. Oke, Johan apa? Toolpad Mastercam. Nah, Toolpad Mastercam tadi sudah kalian coba di LKPD. Terus sudah saya kasih materi juga. Ada 7. Yang pertama ada apa? Face. Yang kedua roughing. Yang ketiga finishing. Yang keempat groove. Yang kelima treat. Yang keenam drill. Yang terakhir cut off. Nah, itu nanti ada 7. Untuk LKPD hari ini mungkin belum semua toolpad kita terapkan. Tapi pada dasarnya toolpad Mastercam itu ya seputar 7 itu. Tergantung nanti gambar kerja yang mau kita buat. Oke, terima kasih Dio sama Johan. Ada lagi? Oke, Debian Pasha. Prosedur dalam membuat program di Mastercam. Prosedur dalam membuat program di Mastercam. Tadi apa? Ada sket, kemudian stock setup, kemudian masuk ke toolpad. Keempat, simulasi. Yang kelima, import program. Dari Mastercam kalian import program ke mesin dalam bentuk G-code. Itu nanti di-convert. Kemudian satu lagi. Oke, Edwin, apa? Macam-macam cutting tool. Macam-macam cutting tool di Mastercam. Jadi ada macam-macam cutting tool yang sudah kita pelajari. Ada OD Groove Rack, apalagi OD Rock Rack, OD Finish Rack, OD Treat Rack. Sebenarnya secara umum ada banyak. Secara umum ada banyak. Nanti tinggal kita terapkan satu persatu. Oke, untuk refleksi hari ini kita saya kira sudah paham semuanya. Terus untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dan tadi saya lihat ada satu kelompok yang presentasinya sangat bagus. Kelompok Arya Yudi dan juga Johan. Silakan berdiri dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dari Arya Yudi dan Johan. Silakan duduk kembali. Terus sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk materi minggu depan nanti kita akan mulai mempelajari import program, kemudian kita pindah ke mesin CNC, kemudian langsung kita setting nol untuk materi minggu depan. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Salah satu boleh pimpin doa dulu. Oke, Obed, silakan. Teman-teman kita berdoa. Kalau Bapak kami mengucapkan pagi ini akan kami dalam Yesus. Amin. Oke, terima kasih Obed sudah memimpin pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kursinya dimasukkan ya. Yuk.
Depan dulu. Oke, terima kasih. Hati-hati. Ya, terima kasih. Hati-hati. Oke, terima kasih. Hati-hati. Was. Oke, hati ya.